Okay, I'll let you read that one. Oke. Okay, something. Kita boleh sama-sama membacanya 1 Tesalonika 5 ayat 23, 223 ya. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. That's who Jesus is coming back for. Nah, Tuhan itu mau datang untuk orang yang sudah memenuhi ayat ini. Praise God. Puji Tuhan. That is the church that Jesus is coming back for. Nah, sesuai dengan ayat ini menunjukkan inilah orang-orang yang mau dijemput sama Tuhan. The God of peace himself Nah, Tuhan itu yaitu damai sejahteranya Tuhan, sanctifies us completely. dan Dia akan menguduskan kita seluruhnya. That means he sanctifies each one of us Jadi di sini Tuhan mau menguduskan kita semua di sini, and all of us together dan semua kita bersama-sama, as we walk in unity. dan kita semua berjalan dalam kesatuan ya Tuhan. And it says here Dan di sini dikatakan, that our whole spirit, soul and body nah di sini dikatakan adanya roh, jiwa, dan tubuh is preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Jadi di sini dikatakan ayat pasal 523 bahwa roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Praise God. Puji Tuhan. Jesus is not coming back for Jadi Tuhan itu nggak mau datang a beaten, Tuhan itu nggak mau datang sama gereja yang mudah hancur. I don't know where he got up to. Ya, He's not coming back for a beaten, downtrodden church. dia juga nggak mau datang sama gereja yang mudah sakit hati. Jesus is expecting to meet a glorious church. Tuhan itu maunya untuk ketemu dengan jemaat-jemaatnya yang sudah seperti 1 Tesalonika 5:23 tadi, atau enggak yang penuh kemuliaan atau cemerlang. I don't think we are quite there yet. Nah, saya rasa kita tuh sebenarnya belum nyampe ke 1 Tesalonika 5:23 ini. The bride needs to keep preparing herself. Nah, jadi pada saat ini pengantin wanita itu harus terus mempersiapkan dirinya. But Jesus is coming back soon. Nah, tapi masalahnya Yesus itu akan datang segera. So we need to prepare ourselves Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri kita and to be ready dan untuk mempersiapkan juga. for this glorious meeting in the clouds. Nah, untuk mempersiapkan juga pertemuannya yang mulia tadi di udara. Jesus has given us everything we need Nah, Tuhan itu telah memberikan segalanya yang kita butuhkan to make ourselves ready to meet Him. supaya Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan supaya kita siap ketika kita bertemu dengan Tuhan. We have what no Old Testament saint had, Oh, jadi kita tuh sekarang udah punya apa yang dikatakan di Perjanjian Lama. and that is a recreated spirit Nah, yaitu kita akan mengubah atau membentuk ulang roh kita. made righteous in God. Jadi roh kita itu membuat kita menjadi benar dalam Tuhan. If we are in Christ, Nah, kalau kita di dalam Kristus, there is nothing left to do in our spirit man, nah, jadi tidak ada yang bisa tidak dilakukan di dalam roh kita. because God did the work in our spirit man. Nah, kita tuh nggak bisa melakukan hal-hal dalam roh kita karena roh kita itu sudah dikendalikan oleh Roh Kudus atau Roh yang Tuhan. The only thing for our spirit man to do Nah, jadi kerjanya roh kita itu apa? is to grow in maturity and in the Word of God. Nah, jadi roh kita itu harus bertumbuh seperti di Efesus, yaitu bertumbuh sampai kedewasaan penuh. However, Nah, bagaimanapun God gave it to us Tuhan telah memberikan kepada kita to transform our minds through the Word of God. untuk memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. God's not going to do it for you and I. Nah, Tuhan itu nggak ngelakuin hal itu. That is our choice. Nah, itu tuh pilihan kita. That is something we need to do. Dan itu adalah hal yang harus kita lakukan untuk memperbarui pikiran tadi. God gave it to us Nah, Tuhan telah memberikan kepada kita to
kita, to discipline our bodies. untuk mendisiplinkan tubuh kita. God's not going to do that for us. Nah, Tuhan itu bukan Tuhan yang melakukan itu, That is our choice. tapi itu adalah pilihan kita. We need to discipline our bodies. Jadi kita harus mendisiplinkan lagi tubuh kita ini. However, Nah, bagaimanapun Jesus is coming back for a glorious church. Tuhan akan kembali untuk jemaatnya yang mulia. And in that 1 Thessalonians 5:23, Dan di ayat ini, Jesus is coming back for a people nah Tuhan Yesus itu mau kembali untuk orang-orang who is preserved blameless yang terpelihara sempurna, spirit, soul, and body. terpelihara sempurna rohnya, jiwanya, dan tubuhnya. So God has already done the work in our spirit. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah melakukan hal-hal pekerjaannya di roh kita. We need to make sure we're prepared Nah, kita harus nih pastikan kita udah mempersiapkan dulu. by making sure our soul and our body Nah, dengan melihat dulu, memastikan apakah jiwa dan tubuh kita, also operates in that glory. nah, apakah jiwa dan tubuh kita berjalan dalam kemuliaannya Tuhan. Okay. The one other verse I'll go to Nah, untuk ayat lainnya, is Colossians Kolose 1:27. 1 ayat 27. Okay. I don't have the English before me, so Wendy will read. Oke, kita boleh sama-sama baca ya, Kolose 1 ayat 27, 2, 3 ayat. Kepada mereka Tuhan mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Okay. So I just have to go from my English. Dia mau bacakan pakai bahasa Inggrisnya. It talks about Christ being in us. Yang mengatakan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu atau dalam kita, The hope of glory. yaitu pengharapan, pengharapan akan kemuliaan tersebut. That is why Nah, ini adalah alasan we can have an earnest expectation dan kita bisa memiliki sebuah ekspektasi yang sangat besar of God's glory tentang kemuliaannya Tuhan, inside us, yang Tuhan yang ada di dalam kita, flowing out of us. yang akan melimpah ruah melalui kita. And the reason we can expect that Nah, kenapa kita bisa memikirkan hal tersebut? is because of Christ in us. Karena Kristus ada di dalam kita, The Holy Spirit in us, yaitu Roh Kudus juga yang ada berada dalam kita. working His life in us. Roh Kudus yang sedang melakukan pekerjaannya dalam kita. Okay, I'm going to finish up now Nah, dia mau bikin kata-kata penutup with a very quick. I'll just quickly do it. Oke. Okay, this is going to be quick. So we'll just see how it works. Jude tells us. I'm not going to go to the exact ones. Okay. Jude tells us. Yudas memberitahu kita. Okay, I'm just gonna. This is what God says about us in some New Testament Nah, verses. dia mau menceritakan bagaimana Tuhan menceritakan tentang kita di Perjanjian Baru. And if you want to see it later, you can even take a photograph of what it says. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu apa yang bilangnya itu, boleh nanti difoto aja nanti. Because I'm not going to just say all the verses. Karena nggak bakal ada banyak gitu, jadi dia nggak mau bilang semua. Jude tells us Yudas mengatakan God presents us faultless Tuhan menyiapkan kita tanpa cacat celah. before the presence of His glory Nah, di depan kemuliaannya Tuhan with exceeding joy. dengan sukacita yang melimpah. Ayo. Peter tells us Nah, untuk Petrus mengatakan, God has called us to His eternal glory. nah, kalau Petrus mengatakan bahwa Tuhan telah memanggil kita menuju kemuliaannya yang kekal By Christ Jesus. melalui Yesus Kristus.
Paul tells us in Romans, Nah, untuk Rasul Paulus mengatakan dalam Roma, we stand and rejoice in the hope of the glory of God. nah kita di situ berdiri dan kita memuji Tuhan karena atas pengharapan kita dalam kemuliaannya Tuhan. Again in Romans, Nah, ada juga lagi di Roma. as Christ was raised by the glory Nah, di mana Yesus itu Kristus bangkit dari kematian, of the Father, kematian melalui dari kemuliaannya Tuhan. we also walk in newness of life. Nah, karena itu juga kita bisa berjalan dalam kehidupan yang baru. Again in Romans 9, Dan juga dalam Roma 9, we are vessels of mercy. kita itu adalah barang-barangnya, hal-hal yang telah ditebus Tuhan. Which God has prepared for glory. Kita adalah barang-barang tebus Tuhan yang dipersiapkan untuk kemuliaan Tuhan. In 2 Corinthians, Dalam 2 Korintus, God has shone into our hearts Tuhan telah menunjukkan kepada hati kita to give us the light untuk memberikan kita terang, of the knowledge of God's glory terang dari pengetahuannya Tuhan in the face of Jesus Christ. dengan dari bentuknya Tuhan, dalam bentuk Tuhan. These are all verses in the New Testament. Nah, ini ayat-ayat itu dalam perjanjian baru. This is God's word to us. Nah, ini adalah benar-benar kata-kata langsung dari Tuhan. In